Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus anggarannya, nggak ada yang hilang sana sini. Tapi salah satu concern adalah di sana adalah eh, banyak melesetnya. Bisa cerdas, inovatif. Semua daerah tadi menyampaikan apa-apa yang dirasakan di daerahnya masing-masing terkait dengan keberlangsungan pembangunan di daerahnya. Kita akui 2026 berat sekali memang teman-teman daerah, apalagi daerah yang fiskalnya rendah, ya, PAD-nya rendah, TKD-nya juga rendah. Bagaimana daerah bisa mewujudkan kemandirian secara fiskal. Bahkan yang juga menarik, tadi ada rumusan-rumusan bahwa pemerintah daerah itu bisa menekan PBB semurah mungkin, bahkan ada yang digratiskan. Pemerintah telah memutuskan untuk melakukan efisiensi terhadap dana transfer ke daerah pada tahun 2026. Kebijakan itu kontan memicu sejumlah protes dari sejumlah gubernur lantaran dianggap dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan mengurangi kualitas pelayanan publik. Lantas, bagaimana sebaiknya pemerintah daerah dapat merespon kebijakan efisiensi dana transfer ke daerah? Kita ulas selengkapnya di Rumah Parlemen. Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026 kembali menghadirkan isu krusial. Pemerintah melakukan pemangkasan pada alokasi transfer ke daerah atau TKD. Angka yang dipangkas tak main-main, dari 864 triliun rupiah pada tahun 2025 menjadi hanya sekitar 650 triliun rupiah di tahun 2026. Ini berarti ada penurunan drastis hingga 24,7%. Keputusan ini kontan menimbulkan kekhawatiran massal. Banyak kalangan menilai pemotongan anggaran yang begitu masif potensial melumpuhkan pelayanan publik dan tata kelola daerah di seluruh Indonesia. Pertanyaannya, apakah langkah efisiensi ini sudah tepat dan terukur? Tim jurnalis Rumah Parlemen mewawancarai anggota Komisi 2 DPR RI terkait isu krusial tentang dana TKD. Kalau secara angka memang ya ada pemotongan, tapi alokasi keuangan pusat ke daerah yang dilakukan di pemerintahan Presiden Prabowo ini itu ada kenaikan dari 300 sekian menjadi 500 sekian triliun. Lah tapi kenapa tidak muncul dalam postur TKD? Format seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, dan beberapa program prioritas strategis lainnya yang diterapkan oleh Presiden Prabowo itu langsung menyentuh kepada masyarakat. Yang itu nanti akan menggerakkan roda perekonomian, membuka lapangan pekerjaan, mengungkit daya beli masyarakat, tentunya juga akan berkontribusi terhadap kenaikan PAD di daerah. Sebetulnya seperti itu, Mbak. Kalau kita lihat sekilas secara angka memang pemotongan, tapi kalau secara terapan program prioritas itu sebetulnya ada kenaikan, tapi dengan format distribusi keuangan yang berbeda daripada yang lain. Kalau awalnya itu melalui proses alur birokrasi yang panjang dari pusat, provinsi, daerah, kemudian sampai ke desa, sekarang dari pusat langsung ke tingkat daerah. Isu transparansi dan efisiensi alokasi TKD kini memicu kegelisahan di berbagai daerah. Mulai dari wacana penyesuaian anggaran yang dikhawatirkan menggerus pembiayaan infrastruktur dasar, hingga munculnya kritik bahwa skema TKD berbasis kinerja justru dapat memperlebar jurang ketimpangan antar daerah. Kepala daerah mempertanyakan, apakah kebijakan TKD ini benar-benar mencerminkan keadilan dan bukan hanya sekadar efisiensi? Penyesuaian TKD ini adalah harus dilihat dari dua perspektif ya. Perspektif pertama, karena memang daerah kondisi fiskalnya itu mayoritas ketergantungan ke pusat itu masih tinggi. Rasionya itu bisa 20-30%, APBD itu bersumber dari sumber internal melalui PAD. Tapi 70%, 80% itu banyak bersumber dari intervensi pusat melalui TKD.
Hanya ada beberapa daerah seperti kayak Surabaya, Bogor, Bandung yang itu bisa dikatakan mandiri atau sehat secara fiskal. 70-80% mereka tercukupi dari PAD, 20% mungkin dari pusat. Tapi dari 500 sekian daerah, hampir mayoritas 400 sekian atau mungkin 500-an itu mengandalkan dari pusat. Nah, ketika ada penyesuaian dengan format baru pengurangan 24,7%, pasti ada culture shock ya, ada kekagetan dari daerah, kok ini formatnya tidak seperti biasanya. Tapi sekali lagi saya rasa ini temporary effect saja. Nanti mungkin di tahun kedua atau ketiga ada penyesuaian-penyesuaian, artinya keterbiasaan daerah untuk menyesuaikan dengan logika keuangan yang pusat terapkan saat ini seperti itu. Bahwa kemudian ada respon itu wajar lah karena harus memulai dengan adaptasi baru. Tapi kami ingin melihat Komisi 2 ini harus dijadikan momentum untuk men-trigger daerah memunculkan kreativitasnya, inovasinya, tidak hanya mengandalkan ruang fiskal itu dari intervensi pusat, tapi harus ada juga potensi-potensi yang lain, mulai dari digitalisasi redistribusi pajak, kemudian penguatan BUMD sebagai salah satu trigger sumber ekonomi daerah, dan beberapa sumber-sumber lainnya. Kalau Bapak lihat dari Komisi 2 sendiri, Pak, apakah pemerintah sudah transparan dan akuntabel Pak untuk mengalokasikan anggaran ke program prioritas nasional? Catatan kritis kami di Komisi 2 itu diantaranya yang paling menonjol itu adalah ruang komunikasi yang masih belum maksimal. Artinya sebelum program prioritas itu diterapkan, apalagi yang itu sifatnya radikal merubah kebiasaan yang lama, kemudian memunculkan satu madhab politik anggaran yang baru, itu harusnya ada komunikasi yang intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jangan sampai kemudian satu program itu diterapkan dan sudah berjalan, kemudian daerah baru bisa melakukan penyesuaian. Harusnya sebelum itu diterapkan, ada pola komunikasi, pemberian pemahaman, menjelaskan bahwa ini sebetulnya tidak dipotong loh, tapi jalurnya diubah. Yang awalnya itu modelnya bottom up, dilempar ke daerah, daerah kemudian ke masyarakat, ini langsung dari pemerintah pusat ke masyarakat. Kan seperti itu. Saya yakin kalau dengan pola komunikasi yang intensif, memberikan pemahaman, memberikan penjelasan, daerah pasti punya pemakluman, pasti punya kesadaran bersama bahwa ini tujuannya adalah untuk mempercepat positif impact dari keuangan pusat agar langsung menetes kepada masyarakat. Pada akhirnya ya kesejahteraan, keterbukaan lapangan pekerjaan, dan daya beli masyarakat itu bisa ikut naik. Ketergantungan daerah terhadap pusat terkait dengan fiskal ini masih dominan. Padahal filosofinya desentralisasi itu kemandirian bukan hanya dalam hal kewenangan, tapi juga dalam hal konteks pengelolaan keuangan. Kita akan melakukan rapat secara intensif untuk merespon kebijakan baru terkait dengan TKD ini agar tidak merugikan masyarakat dalam hal ketersediaan fasilitas dasar seperti infrastruktur, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan yang kedua tidak mengganggu pelayanan publik. Di tengah pemotongan dana TKD yang drastis, apa strategi Komisi 2 untuk mendorong inovasi pendapatan asli daerah tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan pajak? Apa sesungguhnya yang diperjuangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat? Dan bagaimana Komisi 2 menjawab tuntutan full disclosure formula TKD supaya anggaran tahun 2026 bukan sekadar angka, melainkan cerminan pemerataan pembangunan? Dan yang terpenting, bagaimana mekanisme pengawasan anggaran diterapkan untuk memastikan dana TKD yang tersisa benar-benar efektif, efisien, dan bebas dari kebocoran? Harus transparan, harus terbuka. Transparansi itu menjadi kata kunci. Bagaimanapun saat ini kita sudah memasuki era disrupsi ya. Masyarakat jangan hanya dijadikan objek pembangunan, tapi masyarakat adalah subjek pembangunan. Tidak boleh kemudian dengan alasan apapun, apakah itu karena adanya kebijakan efisiensi, karena keuangan fiskal yang terbatas, kemudian tiba-tiba pajak dinaikkan. Ini kan menjadikan masyarakat sebagai objek yang pada akhirnya dirugikan sebetulnya. Tapi program-program pemerintah ini harus diarahkan kepada kebijakan yang menyentuh kepada masyarakat. Kita kurangi agenda-agenda seremonial, kita kurangi agenda-agenda kunjungan, kita kurangi agenda-agenda administrasi yang tidak bersentuhan langsung ke masyarakat.
Jadi program-program di daerah dengan kondisi fiskal yang saat ini mungkin relatif sedikit terbatas, ya harus betul-betul jeli kepala daerah itu untuk memformat ulang ya. Desain politik anggarannya itu harus diformat ulang. Infrastruktur dasar masyarakat, basic need masyarakat terkait kesehatan, pendidikan, ekonomi itu tetap tidak boleh terganggu. Dengan apa ya? Harus jeli menyisir postur-postur anggaran yang lain. Contoh misalkan di daerah itu banyak masih porsi keuangan itu prosentasenya itu masih terbesar belanja pegawai. Ada yang sampai 50-60%, sementara belanja modalnya itu sangat kecil. Nah, dengan adanya kebijakan ini harus dijadikan momentum, daerah harus merubah ya madhab politik anggarannya itu harus ada redesign seperti itu. Efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah, efisiensi TKD, ini bagaimana daerah sendiri untuk meningkatkan PAD-nya, Pak? Ini kan akan berdampak juga seperti daerah-daerah mengambil jalan pintas seperti menaikkan pajak yang meresahkan masyarakat. Ini bagaimana ke depannya solusi yang bisa dikasih oleh? Ketergantungan daerah terhadap pusat terkait dengan fiskal ini masih dominan. Padahal filosofinya desentralisasi itu kemandirian bukan hanya dalam hal kewenangan, tapi juga dalam hal konteks pengelolaan keuangan. Bagaimana sumber daya mereka dikelola oleh mereka, bagaimana sumber daya mereka kemudian bisa menghidupi, bisa mensuplai kebutuhan mereka sendiri. Tapi dalam prakteknya kan belum. Lah, momentum penyesuaian TKD atau pemotongan TKD yang sekarang diterapkan ini harus menjadi momentum daerah cut off, memulai langkah baru bahwa kemandirian itu bukan hanya dalam aspek kewenangan, tapi keuangan juga mereka harus jeli melihat potensi itu. Pak, artinya Komisi 2 ini meminta TKD ini tidak hanya efisien tapi juga harus adil kepada masyarakat ya, Pak? Efisien dan efektif, kata kuncinya itu. Efisien secara anggaran, kalau tidak efektif secara pelayanan buat apa? Anggaran kemudian ditekan dari pusat, pelayanan terganggu, ya masyarakat yang dirugikan. Kan saham terbesarnya Republik ini kan adalah masyarakat, rakyat. Jadi orientasi pembangunan itu adalah kesejahteraan rakyat. Gitu. Jadi sekali lagi alasan efisiensi ruang fiskal yang terbatas tidak boleh menjadi alibi untuk kemudian mengganggu pelayanan publik, mengganggu ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat. Pak, melihat persoalan efisiensi TKD ini, Pak, apa yang bisa dilakukan oleh Komisi 2 sendiri mengenai perbaikan kelola TKD ini di dalam penyusunan RAPBN 2026 nanti? Kita akan melakukan rapat secara intensif untuk merespon kebijakan baru terkait dengan TKD ini agar tidak merugikan masyarakat dalam hal ketersediaan fasilitas dasar seperti infrastruktur, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan yang kedua tidak mengganggu pelayanan publik. Jadi tidak boleh, dua hal ini tidak boleh terganggu dengan alasan apapun. Itu haram hukumnya, gitu kan. Nah, yang lain-lain kita men-trigger daerah untuk kemudian jeli melakukan penyesuaian postur anggaran, gitu kan. Jadi anggaran itu harus kemudian diurai secara seksama, secara jeli, mana yang berdampak langsung, mana yang tidak, mana yang skala prioritasnya tinggi, mana yang masih bisa di-split menjadi multi-years mungkin, itu harus dilakukan seperti itu. Tidak hanya melalui rapat, kita juga turun kan, ada kunjungan kerja spesifik, kemudian ada RDP, RDPU, kemudian ada raker, kita juga mengundang pakar-pakar melalui forum-forum FGD dan lain sebagainya untuk memitigasi agar dampak daripada pemotongan atau penyesuaian TKD ini tidak memiliki multiplier efek yang negatif di tengah-tengah masyarakat. Apalagi sampai mengganggu pelayanan dan ketersediaan fasilitas publik yang ada di daerah seperti itu. Masa depan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar jumlah dana transfer yang dialokasikan pemerintah. Transparansi, akuntabilitas, serta kapasitas ekonomi suatu daerah pastinya merupakan faktor utama dalam upaya mendongkrak pembangunan daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk bisa lebih inovatif guna memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan publik. DPR RI melalui fungsi pengawasannya telah berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat terhadap kebijakan efisiensi dana transfer ke daerah pada tahun 2026 ini. Saya Rahel Silalahi pamit undur diri, terima kasih karena telah menyaksikan Rumah Parlemen.